penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Jadi ada berita kalau staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Pak Faldo Maldini ini ngerespon pernyataan Pak Anies Baswedan yang nyinggung persoalan di daerah yang sekarang diambil alih sama pemerintah pusat. Nah, Pak Faldo ini nilai Pak Anies tuh nggak paham variasi tantangan permasalahan di Indonesia gitu. Wah, gila, apalagi ini Apalagi Besti. sini Besti. Jadi, Gra, Pak Faldo ini bilang nih kalau tirakatnya Pak Anies nih nanggung. Beliau kan pernah nih jabat jadi menteri, kalau nggak salah Menteri Pendidikan ya. Nah, mestinya nih dia paham sama variasi tantangan permasalahan di Indonesia. Bahwa tantangannya nih beda-beda kan, Gra. Maksudnya nggak yang setiap daerah sama gitu. Karena hampir semua daerah di Indonesia nih sebenarnya butuh support dari APBN gitu ya. Pastinya pengawasan sama pelaksanaannya, pemerintah pusat pun juga harus terlibat banget gitu. Harus terlibat lebih banyak gitu. Tapi Yasin, gue baca nih, Pak Anies tuh bilang kalau semisal permasalahan di daerah yang diambil ini nggak sampai ke solusinya, ya cuma bakal nyusahin masyarakat aja gitu. Beliau nilai sekarang Indonesia tuh punya kecenderungan buat langsung apa-apa diambil alih ke pusat gitu. Ya, menurut lu gimana nih? Nah gini, Gra, sekarang kan emang ada beberapa agenda pemerintah daerah nih, yang dari dana atau solusinya pun harus pemerintah pusat gitu yang turun tangan langsung. Ya sebenarnya nih katanya kritik ini nih buntut dari pernyataan Presiden Jokowi yang beliau nih bilang bakal ambil alih proyek perbaikan jalan gitu di berbagai daerah. Dan terakhir kalau nggak salah ini deh, di Kabupaten Labuan Batu Utara atau di Labura di Sumatera Utara sana gitu. Dan ternyata nih pemerintah pusat nih nggak yang tiba-tiba ambil alih agenda Pemda gitu, Beb. Jadi karena ternyata yang jalanan rusak ini nih yang di Sumatera Utara tuh Pemda Sumutnya sendiri gitu yang minta bantuan ke pemerintah pusat. Jadi kayak nggak ucuk-ucuk langsung diambil alih nih gitu. Jadi kayak ada prosedurnya gitu. Ya berarti ya nggak asal main ambil ya. Iya benar. Kan? Ya intinya mah pemerintah daerah ya tetap punya hak desentralisasi mereka sendiri. Selagi mereka nih masih sanggup gitu buat apa sih namanya ngerjain proyek ini gitu. Ya kalau misal sanggup ya udah gitu. Iya, Tapi benar. kan di sini kan ya diambil alih sama pemerintah pusat ya itu pun juga harus ada apa ya namanya prosedurnya juga gitu. Iya, benar, jadi ya Pemda ini kasarnya ya mesti ajuin proposal dulu lah, apalah segala macam pengajuan pemerintah ke pemerintah pusat gitu. Jadi nggak asal yang ya udah di sini gua ambil alih, jadi benar-benar ada jadi prosedurnya kayak sendiri. Need help dibantu gitu. Dibantu gitu. Setuju banget nih, Beb. Jadi by the way nih balik lagi ke kritik buat Pak Anies nih, Beb, dari Pak Faldo ini juga bilang kalau Pak Anies nih harusnya bersyukur. Soalnya Jakarta sendiri nih dapat APBD tuh sampai 80 triliun. Banyak. Padahal Jakarta nih cuma punya 6 kota atau kabupaten deh kalau nggak salah. Udah gitu pejabatnya ditunjuk sendiri lagi. Nah, Pak Faldo ini juga bilang kalau istilahnya lu mau ngomongin masalah tantangan di daerah nih, apalagi daerah yang terjauh, terluar sama terdepan, ya lu lihat Sumbar gitu. Sumbar nih katanya cuma dapat 6,7 triliun tahu. Padahal nih katanya dia ada 19 kabupaten atau kota deh kalau nggak salah. Jadi banyak gitu. Bener. Jadi ya istilahnya nggak make sense aja kalau misalnya lu kritiknya cuma gara-gara pemerintah pusat yang suka ambil alih permasalahan di daerah. Jadi kayak lu compare deh nih Jakarta sama Sumbar kan beda banget. Bener. Kayak kesannya Pak Anies ini lagi cari-cari dosa besarnya pemerintah gitu nggak sih? Pemerintah pusat apa gitu. Ayo Beb, yang gue denger-denger juga nih ya. Pak Faldo ini bilang kalau katanya nggak sedikit loh pembangunan di Jakarta yang ujung-ujungnya diambil alih sama pihak swasta, sama pemerintah pusat ya. Apalagi rusun-rusun di Jakarta, sebagian besar tuh penganggarannya dari APBN. Kan kelihatan kan, jadi nah gini nih, soal sih kritik pemerintah pusat dibongkar juga kan akhirnya. Dan nggak sedikit nih infrastruktur di Jakarta yang ternyata tadi lu bilang dananya dari APBN gitu ya. Cari panggung sekali ya Bapak yang satu ini. Aduh. Makanya Pak, kalau daerah Bapak istilahnya masih ditanggung nih sama pemerintah pusat, jadi nggak usah sok-sokan kritik. Aduh, kemarin kan ya beliau nih kritik mobil listrik nih. Sekarang permasalahin pemerintah pusat yang ngambil alih urusan pemerintah daerah. Udahlah Pak, udah. Mending kritik hal lain yang lebih bermanfaat deh. Gitu. Ntar kritik apa lagi nih dia nih? Ntar dia kritik ini, orang nyebrang jalan nggak bener. Apalah itu, serah deh. Ya, sebenarnya boleh sih kritik pemerintah, tapi emang beliau kerjanya udah benar ya? Aduh, wow. Bakso. Gak ikut.
Oh, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Apa tuh? Kemarin tuh heboh di berbagai sosmed. Inara Rusli, istrinya Virgon. Istri atau mantan istri sih? Masih istri nggak sih? Masih istri. Belum cerai, Dia tuh belum. lepas cadar di depan wartawan. Wow. Katanya ya buat ngidupin anak-anaknya setelah digugat cerai sama si Virgon. Wow. Mana cantik banget lagi, Cantik Wak. banget cuy, Aduh, nggak bohong gue gimana dah? sumpah ya, Virgon tuh nggak pernah ngeliat muka istrinya kali, apa matanya katarak kali, gue rasa. Ketutup mulu kan, soalnya cantik banget, jir, kayak dia kayak bidadari deh, bener. Spek bidadari sih. Spek bidadari. Iya kan, tapi ya sih, di sosmed itu pastinya kan pasti ada tindakan si Inara ini kan pasti ada pro, ada kontranya kan. Iya, bener sih. Nah, ada tuh salah satu perempuan bercadar yang ngomentarin si Inara ini. Kenapa gitu. tuh? Jadi kayak dia tuh bikin konten buat ngomentarin. Komentarnya kurang lebih gini. Untuk teman-teman yang sudah bercadar, bertahanlah di tengah gempuran orang-orang yang sedang marak-maraknya membuka cadarnya secara terbuka gitu. Apa coba di depan wartawan gitu kan. Terus harusnya dia lebih kuat lagi pakai cadarnya bla 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 bla. Aduh, si mbaknya nggak ngerti mungkin ya. Iya. Gimana ya kalau kayak gitu kan balik lagi ke pribadi masing-masing nggak sih? Bener. Maksudnya nggak usah lalu urusin urusan orang gitu. Masalah kalau dia mau lepas cadar ya udah mau gimana lagi. Dan gue yakin juga gitu netizen juga udah pinter lah istilahnya. Bener. Mana yang emang good influence, mana yang bad. Maksudnya mana yang emang berpengaruh baik buat dia, mana yang enggak. Jadi udah dia nggak usah sok ngajarin gitu. Iya, nah terus juga banyak netizen yang komen, ya kalau gitu lo aja yang nafkahin bener. anak-anaknya Inara gitu. Terus kayak nyindir orang, direkam, di-share, terus apa bedanya sama yang diomongin? Iya, kayak kayak gitu. Sebenarnya menurut gue ya, bener kok kata Lusin tadi ya. Ya urusan masing-masing lah, mau lepas cadar kayak, mau guling-guling kayak, mau orang bebas lah mau ngapain gitu, berekspresi gitu. Kalau menurut dia ngelepas cadar bisa bikin dia nafkahin anaknya, ya udah gitu. Kan ya nggak usah diribetin ya nggak sih, yang penting halal aja. Iya, maksudnya kan dia masih menutup dirinya gitu. Bener. Nah, terus nih Gra, yang gue lihat ada juga netizen yang nanggepin HRD surga turun tangan, anjay. Sumpah gue ngakak banget ada aja gue ya HRD surga, perwakilan dari surga itu si dia. Paling ini ya, Si paling penghuni surga. Siap. HRD surga nggak tuh? Ya Iya intinya kan si Inara ini sendiri juga bilang kalau dia lepas cadar ini terpaksa. Tujuannya ya cari duit gitu, karena di dunia entertainment kan ya visual tuh penting banget. Iya, Beneran deh gue sama netizen yang suka ngejudge kehidupan orang gitu. Berasa si paling penghuni surga. Makanya tadi dibilang HRD surga datang nih cuy. Dia udah yakin kali namanya udah tercatat gitu di buku surga. Nah itu dia adalah istilahnya kan bercadar tuh pilihan hati masing-masing orang nggak sih? Kan nggak bisa dipaksa juga gitu. Bener. Jadi buat kalian nih yang istilahnya ngejudge si Inara, kalian nggak usah cosplay jadi malaikat guys. Jadi cukup urusi hidup kalian masing-masing. Bener. Lagian kalau udah punya tiket ke surga ngapain masih di dunia? Iya, urusinnya dari sendiri gitu kan. Iya nggak sih? Lo kalau udah punya tiket ke surga ngapain masih di sini? Urusin aja diri gue, yang penting gue dapet ke surga. Gue udah dapet tiket ke surga gitu. Gue udah nggak usah urusin orang gitu. Bener. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari Budi Yohanes di video Gaga Sanuki yang judulnya Kader Tersangka Korupsi. Akankah Paloh tepati janji bubarkan partai? Komentarnya gini nih. Kalau Pak SP berani melakukan hal itu, berarti dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pernyataannya sendiri dan menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi sebagai negarawan. Ya, sepertinya disinilah saatnya saya berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kok jadi nyanyi? Loh, ya nggak tahu ya, janji-janji ya. Gimana ya, ntar kalau semisal ini bilangnya, kalau misalnya ditagih bilangnya, berbohong itu gak apa-apa buat kebaikan. Ya gimana ya kalau misalkan kayak gitu, mantan gue juga bisa janji-janji manis. Masa petinggi partai mantan lo juga? Ya itu dia. Ya udah kalau gitu kita tunggulah kelanjutannya gimana. Apakah dibubarkan? Saudara-saudara coba komen di bawah. Lanjut. Oke, Gra, komentar selanjutnya nih dari Apit Tarigan di video Logika Ade Armando yang judulnya Erick Thohir, Republika, Babi, dan Ancaman Demokrasi. Komentarnya gini nih, Republika dulunya ingin menyaingi Kompas, tapi nggak sanggup. Supaya tetap hidup, terpaksa buat berita-berita yang provokatif. Sehat selalu Bang Ade, doa saya untuk Abang dan keluarga. Ya, nih dia kalau emang nggak bisa bersaing secara sehat ya gini nih. Suka cari sensasi lah, suka bikin berita-berita yang provokatif lah. Aduh, istilahnya kok lu cari makan malah bikin beritanya yang provokatif gitu. Duh.
nggak level. Kalau medionya provokatif kayak gini, di lama-lama jadi media gosip kayak. Kemarin kita sempet digosipin ya, maksudnya dikomentarin kayak, ini lama-lama jadi media gosip. Nah ini. Nah, Anda berarti. Berarti Republika sama dengan Lambe Turah. Waduh. Bisa tuh. Bisa. Lanjut. Komentar selanjutnya dari Rambut Legam di video opini terkini yang judulnya PKS tak menyerah tetap beri panggung untuk lambungkan Anies. Komentarnya gini nih, saya mendukung Bapak Anies untuk segera menggunakan politik identitas karena inilah senjata ampuh beliau. Para pahlawan politik identitas siap tempur yaitu Bahar Smith, Buniyani, Habib Rizik Syihab, Bunda Neno, Nopel Bamukmin, dan lain-lain. Wah, gimana nih, Sin? Sarkas banget nih. Oh my God, gimana ya? Ya bisa ditunjukin ke masyarakat cuma itu aja yang bisa ditunjukin gitu. Kalau kinerja kan no. Jadi powernya cuma itu aja. Ya kita tunggulah politik-politik identitasnya. Kita tunggu politik-politik identitas selanjutnya. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari Eko Haryanto di Kupas Berita dengan judul di era Jokowi, Timnas Indonesia menjadi juara setelah nunggu 32 tahun. Komentarnya gini nih, sombong boleh tapi jangan berlebihan. Sombong dalam mendongkrak semangat sih boleh-boleh saja agar tidak drop dalam menghadapi lawan. Ini mungkin maksudnya Thailand nih kali ya, Bud. Iya, Thailandnya kali ya. Sebenarnya kan bukan sombong sih, lebih ke percaya diri aja. Itu bagus kalau percaya diri ini gitu. Karena kan bisa ngebangun rasa optimis kita gitu dalam menghadapin sesuatu, termasuk ya dalam ngadepin lawan gitu kan. Tapi ya kalau rasa percaya diri lo itu udah di tingkat ngejatohin orang, itu baru songong gitu kan. Dan ujungnya kena karma, dari mana istilahnya kemarin karmanya COD. langsung cepet gitu ya. Iya. Aduh. Jadi pesannya jangan sombong, guys. Iya, di atas langit masih ada langit gitu. Di atas langit masih ada Hotman Paris. Kok Hotman Paris? Salah ya? Oke. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!